sejahtera untuk kita semua. Hai semua, apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya untuk belajar hari ini. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari materi rangkaian arus bolak-balik. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan pembahasan dari soal-soal mengenai materi rangkaian arus bolak-balik atau alternating current. Langsung saja, soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Tentukan arus maksimum dan sifat rangkaian tersebut. Baiklah, yang pertama kita terus mengetahuinya. Yang diketahui di sini ada hambatan 8 ohm. Kemudian ada induktansi sebesar 32 mH. Kemudian ada kapasitansi sebesar 800 mikrofarad. Selanjutnya ada tegangan sebesar 120 volt dan kecepatan sudut sebesar 125 radian per sekon. Yang ditanya adalah I maksimum dan sifat rangkaian. Baiklah, kita jawab. Yang pertama, untuk mendapatkan kuat arus maksimum, kita harus mencari dulu kapasitansi induktor, di mana rumusnya yaitu XL sama dengan omega dikali L. Nah, untuk omeganya itu 125 radian per sekon. Nah, L-nya tadi itu 32 dikali dengan 10 pangkat min 3 Henry, karena tadi kan 32 mili ke Henry yaitu dikali 10 pangkat min 3, dapatlah hasilnya 0,4 ohm. Selanjutnya kita mencari XC atau kapasitansi kapasitif, di mana rumusnya 1 per omega C, kita dapatkan hasilnya 10 ohm. Tadi diketahui bahwa C-nya itu 800 mikrofarad kan. Nah, ketika dijadikan ke farad itu dikalikan 10 pangkat min 6. Selanjutnya kita cari impedansi. Rumus dari impedansi yaitu Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC pangkat 2. Didapatlah hasilnya yaitu 10 ohm. Nah, kemudian untuk arus maksimum tadi ya ditanyakan, kita gunakan hubungannya dengan impedansi, yaitu I maksimum sama dengan V dibagi impedansi, dapatlah hasilnya 12 ampere. Untuk sifat rangkaiannya, karena XC lebih besar dari XL, kita lihat di sini, XC-nya 10 dan XL-nya 0,4, maka rangkaian bersifat kapasitif. Selanjutnya, soal nomor 2. Rangkaian RLC dihubungkan dengan tegangan arus bolak-balik. Jika induktansi pada rangkaian 10 pangkat min 3 Henry dan frekuensi resonansinya 1000 Hz, tentukan kapasitansinya dengan menganggap V pangkat 2 sama dengan 10. Baiklah, di sini kita ketahui tadi induktansinya atau L-nya 10 pangkat min 3 Henry. Kemudian untuk frekuensinya F itu 1000 Hz. Ditanya kapasitansi atau C. Kita jawab. Hubungan dari frekuensi dengan kapasitansi ini kita dapatkan F sama dengan 1 per 2V dikali akar L dikali C. Untuk menghilangkan akar yang di bawah ini, maka kita kuadratkan kedua ruas. Jadinya F pangkat 2 sama dengan ini dikuadratkan, 1 dikuadratkan 1, 2 dikuadratkan 4V kuadrat, kemudian LC dikuadratkan itu akarnya hilang jadi LC. Jadi rumusnya C sama dengan 1 per F kuadrat kali 4V kuadrat dikali L. Maka kita masukkan angkanya, didapatlah hasilnya 25 mikrofarad. Selanjutnya soal nomor 3. Rangkaian RLC dengan R sama dengan 30 ohm, L 40 mH dan C sama dengan 50 mikrofarad dihubungkan dengan sumber listrik. Tentukan frekuensi resonansi pada rangkaian tersebut. Nah, kita ketahui di sini ada hambatan 30 ohm, kemudian ada induktansi 40 mH dan kapasitansi 50 mikrofarad. Sedangkan yang ditanya itu adalah frekuensi resonansi atau F. Maka kita jawab, rumus dari frekuensi resonansi yaitu sama dengan 1 per 2V dikali akar L dikali C. Kita masukkan di sini 2V dikali akar L-nya tadi
40 mH kita ubah menjadi Henry, kemudian untuk C-nya 50 mikrofarad kita ubah menjadi farad. Maka didapatlah hasil 250 per V akar 2 Hz. Selanjutnya untuk soal nomor 4, perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar rangkaian RLC. Pertanyaannya, jika R sama dengan 300 ohm, L 0,9 Henry, dan C 2 mikrofarad, tegangan efektif 250 volt dan kecepatan sudut 1000 radian per sekon, maka kuat arus efektif yang mengalir dalam rangkaian adalah. Nah, kita ketahui di sini ada R hambatannya 300 ohm. Kemudian untuk L-nya ada 0,9 Henry dan untuk C-nya ada 2 mikrofarad. Tegangan efektifnya itu 250 volt dan kecepatan sudutnya ada 1000 radian per sekon. Yang ditanya arus efektif. Baiklah, jawabannya untuk mendapatkan arus efektif maka kita perlu mencari kapasitansi induktor, yang mana rumusnya itu omega dikali L. Omeganya tadi ada 1000 radian per sekon dan L-nya sudah diketahui 0,9 Henry. Karena sudah Henry jadi kita tidak perlu mengubahnya. Hasilnya 900 ohm. Selanjutnya kita cari XC. Rumus dari XC yaitu 1 per omega C. Kita dapatkan 500 ohm. Dimana tadi kita ketahui C adalah 2 mikrofarad. Kita ubah dulu menjadi ke farad. Selanjutnya, untuk impedansi, rumus impedansi yaitu Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC pangkat 2. R kuadratnya 300, XL-nya 900, dan XC-nya 500. Maka didapatlah hasil 500 ohm. Arus efektif, rumusnya adalah tegangan efektif dibagi dengan impedansi. Tadi kita sudah ketahui bahwa tegangannya 250 volt dibagi dengan impedansi yang kita dapatkan 500 ohm. Dapatlah 0,5 ampere. Soal selanjutnya, soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Kuat arus maksimum dan sifat rangkaian adalah. Kita ketahui di sini ada R-nya 12 ohm. Untuk L-nya 0,075 Henry dan C-nya 500 mikrofarad. Tegangannya 26 sin 200T. Yang ditanya adalah I maksimum dan sifat rangkaian. Selanjutnya kita jawab. Sama seperti sebelumnya, kita cari dulu kapasitansi induktornya. Maka dimasukkanlah omega dikali L 15 ohm. Selanjutnya kita cari XC-nya. Didapatkan 10 ohm. Kemudian untuk Z-nya kita dapatkan 13 ohm. Nah, untuk I maksimum itu rumusnya V maksimum dibagi dengan impedansi. V maksimumnya 26 volt. Tadi sudah diketahui dan kemudian untuk Z-nya 13 ohm. Maka hasilnya adalah 2 ampere. Untuk sifat rangkaiannya, karena XL lebih besar dari XC, XL-nya ada 15 dan XC-nya 10, maka rangkaian bersifat induktif. Selanjutnya soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Sebuah sumber tegangan AC dihubungkan seri dengan resistor, induktor, dan kapasitor. Tentukanlah besar reaktansi induktif, B. besar reaktansi kapasitif, C. besar impedansi, D. tegangan efektif, E. arus efektif, F. tegangan efektif ujung-ujung resistor, G. tegangan efektif ujung-ujung induktor, H. tegangan efektif ujung-ujung kapasitor, I. frekuensi resonansi, J. daya semu, K. daya nyata, I. besar faktor daya, dan yang terakhir beda tegangan AC, BD, dan AD. Baiklah, kita jawab. Yang diketahui dari sebuah rangkaian RLC itu, untuk hambatannya 300 ohm, kemudian induktansinya ada 3 Henry, dan untuk kapasitansinya ada 25 mikrofarad. Sedangkan untuk tegangannya 200 akar 2 sin 200T. Yang pertama yang dicari adalah reaktansi induktif.
rumus dari reaktansi induktif yaitu XL sama dengan omega L. Tinggal kita masukkan omeganya di sini. Omeganya 200. Kemudian untuk L-nya 3 Henry. Didapatlah hasil 600 ohm. Selanjutnya yang B, reaktansi kapasitif. Rumus dari reaktansi kapasitif, XC sama dengan 1 per omega C. Omeganya tetap sama, 200. C-nya 25 mikrofarad dijadikan farad dikali 10 pangkat min 6. Didapatlah hasil 200 ohm. Kemudian yang C, besar impedansi. Rumus impedansi yaitu Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC dikuadratkan. Maka kita masukkan nilai R, XL, dan XC. Didapatlah hasil 500 ohm. Selanjutnya tegangan efektif. Rumus tegangan efektif yaitu V maksimum dibagi akar 2. Di sini ketahui dari persamaan ini, V maksimumnya adalah 200 akar 2 dibagi dengan akar 2, maka untuk V efektifnya atau tegangan efektifnya 200 volt. Selanjutnya, arus efektif. Rumus dari arus efektif yaitu tegangan efektif dibagi dengan impedansi. Tadi didapatkan untuk tegangan efektifnya yaitu 200 dan impedansinya sudah didapatkan 500. Jadi hasilnya 0,4 ampere. Selanjutnya, tegangan ujung-ujung resistor. Rumus dari tegangan resistor yaitu Fr sama dengan I dikali R. I-nya kita gunakan I efektif dikali dengan hambatan. Didapatkanlah tegangan ujung-ujung resistor yaitu 120 volt. Selanjutnya, tegangan ujung-ujung induktor. Untuk tegangan ujung-ujung induktor kita gunakan rumus Fl sama dengan arus dikali dengan reaktansi induktif, I dikali XL. Maka tadi kita sudah mendapatkan I-nya dan kita juga sudah mendapatkan reaktansi induktifnya. Tinggal kita masukkan, hasilnya 240 volt. Selanjutnya, untuk tegangan ujung-ujung kapasitor, itu rumusnya Fc sama dengan I dikali Xc, atau kuat arus dikali dengan reaktansi kapasitif. Didapatkan 80 volt. Selanjutnya, frekuensi resonansi. Frekuensi resonansi terjadi apabila XL sama dengan XC. Nah, akan tetapi pada soal ini, nilai dari XL lebih besar daripada XC. Jadi, lebih besar daripada XC, sehingga tidak terjadi resonansi. Namun, apabila terjadi resonansi, rumusnya adalah F sama dengan 1 per 2V dikali akar L dikali C. Selanjutnya, daya semu. Rumus dari daya semu yaitu P efektif sama dengan I kuadrat efektif dikali dengan impedansi. Nah, untuk I-nya tadi 0,4 dikuadratkan, kemudian Z-nya 500, didapatkanlah 80 volt ampere. Selanjutnya daya sesungguhnya atau daya nyata. Daya nyata itu adalah P sama dengan I efektif kuadrat dikali dengan R. Kemarin sudah dijelaskan pada materi bahwa daya nyata atau daya sesungguhnya hanya terjadi pada hambatan resistor. Maka hasilnya adalah 48 watt. Selanjutnya yang ditanya ada faktor daya. Faktor daya rumusnya cos theta sama dengan hambatan resistor dibagi dengan impedansi. Didapatlah hasil 0,6. Nah, untuk selanjutnya adalah beda tegangan AC. Karena titik A dan titik C berada di antara resistor dan induktor, maka rumus VAB sama dengan akar FR kuadrat ditambah FL kuadrat. Maka hasilnya 120 akar 5 volt. Selanjutnya beda tegangan BD. Nah, kita lihat untuk tegangan BD di sini, karena titik B dan D berada di antara induktor dan kapasitor, maka rumusnya adalah FBD sama dengan FL dikurang FC. Kenapa hanya dikurang, tidak diakarkan? Ingat lagi kemarin ada diagram fasor yang menghubungkan XL dengan XC. Nah, jadi XL dan XC ini berada dalam satu garis bilangan. Maka untuk
rumus dari tegangannya itu tinggal dikurangkan FL dikurang dengan FC. FL dikurang dengan FC. Nah, hasilnya 160 volt. Nah, untuk tegangan AD, karena titik A dan titik D berada di antara tegangan resistor, induktor, dan kapasitor, maka rumusnya adalah FAD sama dengan akar FR kuadrat ditambah FL dikurang FC dikuadratkan. Untuk hasilnya adalah 200 volt. Baik, itulah tadi pembahasan soal-soal materi rangkaian arus bolak-balik alternating current. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.